Oke kawan-kawan, kali ini kita mau review ya untuk dashcam mereknya Mobiltech Smart Driving Multimedia ya, yang saya beli secara online ya. Saya membelinya di bulan Juli 2022 dengan harga 1.400.000 di online ya. Ini saya beli secara online karena kalau saya ke bengkel atau ke toko audio itu harganya sekarang sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000. Bahkan ada beberapa toko ya yang menjual dengan harga 2 juta dengan ongkos pasang ya. Nah, jadi saya beli online untuk menghemat, dan katanya untuk merek Mobiltech ini dia lebih lebih bagus, lebih stabil ya. Katanya seperti itu. Nah, untuk kardusnya bentuknya seperti ini ya, kardusnya ya. Jadi di dashcam ini DVR 8803 merek MTech ini, Mobiltech MTech ini terdapat 2 kamera. Jadi kita bisa merekam depan dan belakang. Dan ini ada video recordingnya juga. Dia juga bisa audio recording. Dan ini hasil rekamannya high dynamic range, jadi dia bisa gambarnya wide dan bisa juga ultra wide view angle ya. Dan untuk sistem memorinya, penyimpanannya ini menggunakan memory card ya atau MMC dengan ukuran maksimal 128 GB ya. Dan ini juga bisa dikunci ya, bisa dikunci. Dan ini untuk kamera belakang dia ada ukuran atau jarak di kamera belakang ya. Jadi kita bisa lihat nanti ketika dipasang, ketika kita mundur, ini ada garis-garis seperti ini untuk mengetahui jarak aman di belakang kita. Nah, di sini juga ada parkir monitoring ya. Ini sepertinya untuk ketika kita parkir itu dia merekam ya. Jadi di sekeliling kita ini ada apa saja dia merekam terus ya. Untuk memorinya sendiri ini menurut pembelinya katanya dia bisa kita setel dengan cara merekam terus. Apabila nanti sudah penuh, dia akan menimpa rekaman yang lama, menghapus rekaman yang lama dan menimpa dengan rekaman yang baru seperti itu ya. Dan di sini tertulis juga nih loop recording seperti ini nih. Nah, dia jadi terus merekam secara terus menerus ya. Jadi dia akan merekam terus menerus sampai penuh. Setelah penuh nanti dia akan menghapus, menimpa rekaman yang lama dengan rekaman yang baru seperti itu ya. Nah, ini ukuran layarnya 9,66 atau apa ini saya kurang tahu ya. Ini ada tulisan 9.66. Biasanya ini untuk ukuran layar ya, biasanya seperti itu. Dan ini jenisnya DVR 8803 merek MTech, Mobiltech gitu ya, seperti itu. Nah, untuk di bagian sampingnya ini terdapat tulisan DVR 8803 juga, dan di sini juga terdapat tulisan IPS HD screen monitor ya, two-way recording front and rear camera, kamera depan belakang ya. Untuk hasil rekamannya untuk yang depan 1920 sampai 1080 pixel ini sepertinya ya, atau 30 fps. Parkir monitor atau loop recordingnya 3 axis G sensor ya. Built-in microphone, jadi bisa mendengar dan merekam suara yang ada di sekitar mobil ya. Buzzer 8G 128 GB itu memorinya, dari 8 GB sampai 128. Nanti akan saya gunakan yang 128 GB yang maksimal. Kira-kira hasil rekamannya gimana, sampai berapa lama nanti kita lihat ya. Untuk kelasnya 10 TF card supported ya. Untuk hasil rekamannya Full HD video recording, TS format, support manual lens adjustment. Jadi kita bisa setel untuk lensanya atas bawah untuk naik turunnya. Apabila kurang turun bisa kita setel turun, kurang naik bisa kita setel naik, seperti itu ya. Nah, ini nanti saya akan coba pasang di mobil saya ya. Nanti kita lihat mobilnya, untuk mobil Veloz kira-kira bagaimana hasil dari pemasangannya ya. Untuk hasil pemasangannya itu saya tadi sudah janjian, sudah telepon dengan toko. Itu untuk pemasangan sendiri saya dikenakan tokonya ya, di toko atau di bengkel ya. Jadi nanti akan dipasang. Untuk bentuk kameranya seperti ini ya, yang di gambarnya ya. Dan ini ada tulisannya ya.
Nah, ini dia. Kita buka saja langsung ya. Seperti apa? Kita lihat dalamnya. Oke, bentar dulu ya, kita buka dulu. Dan untuk isi dari kardusnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita dapat ada pelindung layar untuk di dalam box kardusnya ya. Untuk bentuk dashcam-nya seperti ini ya, Gen ya. Nah, seperti ini ya. Dia jadi menggantikan spion. Jadi spion kita yang lama akan ditempelkan di situ ya, dengan kamera menghadap ke depan untuk yang kamera depan ya. Ini terdapat mereknya ya, DVR 8803 dan garansi dari toko yang saya beli ya. Nah, ini kameranya bisa kita setel arahnya naik turunnya, nanti bisa kita setel mau kemana nanti akan bisa disetel. Untuk keluar masuk juga bisa tuh ya, keluar masuk seperti itu. Dan ini penjepit untuk menempel dengan spion yang terpasang di mobil kita. Jadi ini akan dijepit. Nanti untuk proses pemasangannya nanti kita lihat ya di video selanjutnya ya. Nah, di sini terdapat tombol ya. Saya kurang tahu ini tombol apa karena ini harus aktifkan dulu. Nanti mungkin ini untuk pilihan menu ya, nanti ya pilihan menu di layar ya. Untuk pilihan menu di layar seperti ini nanti bisa kita lihat. Di sini terdapat tulisan untuk please fill up this mesh after application complete. Jadi ini bisa kita buka setelah terpasang di spion mobil kita ya. Nah, di sini juga terdapat tempat untuk pengecasan ya, untuk pengisian baterai atau sambungan kabel ya, USB, dan ini audio in. Untuk memory card ya, maaf agak blur ya, audio cardnya untuk memory cardnya maksudnya MMC. Dan satu lagi untuk colokan GPS ya. Jadi kita bisa pasang GPS juga di sini. Cuma saya belum tahu karena belum saya pasang. Nanti kira-kira GPS bisa aktif atau tidak. Nanti kita lihat ya. Untuk USB-nya ini chargerannya sudah termasuk di dalam ya kabelnya. Nanti kita lihat ya. Untuk bentuk kameranya ini seperti ini ya. Ya, seperti ini ya bentuk kameranya. Ya, tuh. Untuk ini akan saya pasang di mobil Veloz 2022. Ya, kita lihat nanti kira-kira pemasangannya butuh berapa lama dan bagaimana cara pemasangannya nanti akan saya lihat di bengkelnya nanti ya. Oke. Kita lihat yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini terdapat di dalam ini ada kabel ya. Kabel yang akan dikoneksikan ke dashcam tadi. Ini colokannya sama ya, cocok ya. Ini cocok nih kabelnya, colokan agak lama nih sebenarnya, ini colokan USB lama ya. Nah, ini untuk ke bagian stop kontak yang ada di mobil kita ya, itu ada di sekringnya. Nanti ini akan dipasangkan ke sana. Yang mengetahui nanti adalah yang mekanik dari toko. Nanti kita lihat seperti itu ya. Ini kabelnya ya. Untuk voltnya sendiri, voltnya ini input voltage-nya itu 12 volt atau sampai dengan 24 volt. Output voltage-nya 5.0 voltage dan 3.0 ampere ya. Low voltage protection 12 volt sampai 11.6 volt, 24 sampai 23 6 volt itu ya. Nah, ini tulisan yellow wires B+, red wire ACC, black wires GND. Nah, ini saya nggak ngerti artinya ya. Mungkin bagi kawan-kawan atau kakak-kakak yang ngerti bisa komen di kolom komentar. Ini maksudnya seperti apa ya? Mungkin bisa ini ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya. Untuk kabelnya yang satu ke sekring, yang satu lagi ke dashcam-nya ya. Nah, setelah itu di sini terdapat karet untuk penjepit untuk di belakang sini ya, di belakang sini dijepit untuk ke spion ya. Kita dapat dua ya, ini dapat dua. Dan ini kamera belakang ini nanti akan disambungkan dengan kabel untuk dicolokkan ke dashcam-nya ya. Jadi bisa menyambung antara kamera depan dan belakang, itu akan jadi satu ya, jadi satu gambar gitu ya. Jadi kalau kita mundur gambarnya belakang tapi tetap merekam depan belakang ya. Ini panjangnya saya kurang tahu karena belum dibuka ya, kurang lebih sampai panjang mobil lah ya. Mobil kita tergantung mobil kita masing-masing, tapi saya rasa kalau ini pasti kabelnya dilebihkan ya, karena kalau kurang ini akan
ribet masangnya kalau kurang ya. Ini kamera belakangnya seperti ini, nanti akan ditempel di bagian belakang ya. Kamera belakang ini ditempel di bagian belakang. Ini sepertinya di dalam ya, bukan di luar ya. Kalau di luar itu rawan hilang, rawan jatuh. Jadi mungkin saya akan memintanya kalau bisa dipasang di dalam saja ya. Kalau jatuh masih ada di situ ya. Nah ini dia. Mungkin dia sudah built-in dengan kabel. Nah itu. Jadi dia sudah jadi satu sama kabelnya. Jadi tidak dicolok lagi ya. Ini ada untuk lem perekatnya di kaca atau di bodi mobil di bagian atas. Nanti di bagian belakang kita bisa tempel ya. Tuh. Nah, untuk hasil rekamannya setahu saya sih gambarnya lumayan bagus ya. Dan harganya juga lumayan murah. Ada yang lebih mahal dan gambarnya lebih bagus. Cuma karena saya banyak kebutuhan, jadi saya mau mencoba dulu yang merek MTech ini. Kira-kira gambarnya bagus atau tidak. Nanti kita lihat ya, kira-kira seperti apa. Dan ini ada colokan. Sepertinya ini colokan buat audio ya. Audio ke dalam dashcamnya ya. Karena di situ tadi terdapat audio video in. Nah ini dia. Jadi mungkin dicolokkan di sini nanti untuk memasukkan suara atau gambar dari belakang ya. Selain itu saya juga dapat buku garansi ya, dari buku manual, bukan buku garansi ya ternyata ya. Ini buku manual dari MTech kalau kita panduan memasang atau mengetahui cara pemasangan mungkin, atau aplikasi apa saja yang terdapat di dalamnya ya. Nah ini saya seperti ini ya, panduan operasi, struktur produknya ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini bahasa Indonesia ya, jadi sudah bisa dimengerti ya, sudah bisa dimengerti. Nah ini isinya seperti itu. Ini akan dibaca sendiri untuk apa saja yang di dalamnya. Dan sini juga terdapat mode-mode yang ada di dalam dashcam kita ya, dan parameter produk juga ada di sini ya. Tuh seperti ini nanti kalau pemasangan di kaca spion ya, seperti itu. Dan ini ada petunjuk pemasangan, parameter produk, pemecahan masalah sederhana jika nanti terjadi masalah atau trouble ya. Dia seperti guide-nya ya, untuk guide-nya jika nanti terdapat masalah. Di sini juga terdapat service centernya, alamat-alamat, nomor telepon ya, di Jakarta, Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Batam, Lampung, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Pontianak, Tangerang, Tanjung Pinang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Jadi lengkap ya, untuk MTech ini lengkap dia ya. Jadi seperti itu untuk video kita kali ini. Kita lihat video selanjutnya ya. Nah ini untuk produk ini diimpor oleh PT Keramat Motor, dan ini made in China ya, namun tulisannya sudah bahasa Indonesia ya. Untuk buku manualnya ya, buku manualnya sudah tertulis bahasa Indonesia ya. Ya ini saya beli dengan harga 1.400.000 ya, 1.400.000 dengan ongkos kirim. Jadi saya rasa cukup murah, karena kemarin saya sudah survei di toko-toko lain, itu harganya lumayan mahal ya, sekitar 1.700.000 sampai dengan 1.600.000. Ada yang 1.599.000, kalau ditambah 1.000 ya tetap aja 1.600.000 ya, seperti itu. Nah kira-kira kita lihat pemasangannya nanti akan seperti apa, bisa kita lihat nanti langsung. Kita sekarang akan menuju ke bengkel, dan untuk pemasangan dashcam ini nanti bisa agan-agan cek di video selanjutnya ya. Jika nanti tidak ada masalah, videonya bisa akan saya masukkan di video selanjutnya. Oke, silakan cek video selanjutnya untuk pemasangan dashcam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.